Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Teman-temanku yang berbahagia, kita sudah memasuki 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang berarti sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Maka daripada itu teman-teman, ini menjadi peringatan kepada kita agar kita memaksimalkan kembali segala ibadah kita di bulan puasa, supaya ibadah puasa kita bisa dikatakan maksimal dan sempurna, dan semoga ibadah puasa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Beliau membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai sekarang ini. Maka dengan itu teman-teman, kita berdoa semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa berbagi dan menyampaikan pesan kepada teman-temanku semuanya. Pesan yang saya ingin sampaikan langsung dari imam besar kita. Beliau adalah seorang hujjatul Islam. Beliau adalah pembela Islam, di mana beliau mempertahankan Islam dengan mempertahankan akidah-akidah Islam. Beliau adalah imam kita, Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ada 3 golongan orang berpuasa. Yang pertama, golongan orang awam, di mana golongan ini dikatakan orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa memperhatikan keutamaan dan kemuliaan yang lain. Maka dengan itu teman-teman, kita sebagai hamba Allah yang ingin puasa kita diterima di sisi Allah, kita harus memperhatikan esensi-esensi yang ada ibadah di bulan Ramadan. Maka dengan itu teman-teman, kita harus tahu apa saja keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tidak hanya tahu puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang kedua, golongan orang khusus teman-teman. Nah insya Allah di golongan ini adalah golongan kita semua. Walaupun kadang-kadang kita pernah di golongan yang lain, yaitu golongan orang awam. Karena iman kita itu kadang naik turun teman-teman ya. Jadi di golongan ini dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan pandangannya, mampu mengendalikan lisannya, mampu mengendalikan langkah-langkahnya untuk tidak melangkah ke jalan yang bisa merusak dan membatalkan puasa. Maka dengan itu teman-teman, penting sekali kita mencari tahu keutamaan dan kemuliaan apa saja, supaya puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan itu tujuannya adalah melatih jiwa agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di dalam diri kita terbenam sebuah ketakwaan yang bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, golongan orang super khusus. Nah, di golongan ini teman-temanku semuanya jarang sekali yang mencapai derajat ini. Karena dikatakan di golongan ini teman-temanku semuanya, golongannya adalah orang yang sudah merelakan dunia. Mereka tidak mempunyai nafsu terhadap dunia, karena mereka tujuannya satu, pemikirannya satu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di golongan ini dikatakan jiwa orang ini adalah jiwa yang tenang dan tentram. Maka jarang sekali orang yang bisa merelakan dunia ya. Makanya teman-temanku semuanya, ketiga golongan ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi renungan bagi kita semua akan pentingnya kita memperhatikan esensi-esensi yang ada di bulan Ramadan. Dan itulah
pesan yang dari Imam Al-Ghazali sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.